Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Masuk dan berkembangnya Islam di Lombok. Kehadiran Islam di daerah Nusa Tenggara antara lain ke Lombok diperkirakan terjadi sejak abad ke-16 yang diperkenalkan Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam, salah satunya adalah Kerajaan Selaparang di Lombok. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Konon, Sunan Prapen meneruskan dakwahnya dari Lombok menuju Sumbawa. Hubungan dengan beberapa negeri dikembangkan, terutama dengan Demak. Berdirinya Selaparang, agama Islam salah satunya pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad, Irak, bernama As-Said Nur Rashid Ibnu Hazar Al-Haytami. Masyarakat Lombok secara turun-temurun lebih mengenal dengan sebutan Gaus Abdur Razak. Selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga sebagai menurunkan sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Gaus Abdur Razak mendarat di Lombok Utara yang disebut dengan Bayan. Dia pun menetap dan berdakwah di sana. Dia kemudian menikah dan lahir lagi 3 orang anak, yakni Said Umar yang menjadi datuk kerajaan Pujut, Said Amir yang menjadi datuk kerajaan Pejanggik, dan Syarifah Komariah atau yang lebih terkenal dengan sebutan Dewi Anjani. Kemudian Gaus Abdur Razak menikah lagi dengan seorang putri dari kerajaan Sasak yang melahirkan 2 orang anak, yakni seorang putra bernama Sayyidul Karnain, dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman atau disebut pula dengan Gaus Abdurrahman, seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Rabi'ah. Sayyidul Karnain inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Selaparang, sekaligus pula dengan Datu atau Raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Sampai di sini sudah terdapat 2 versi, yakni antara Nala Segara atau Betara Tunggul Nala dan Gaus Abdur Razak yang sama-sama dipercaya sebagai penyebar agama Islam, menjadi cikal bakal sultan-sultan Lombok dan pendiri kerajaan Selaparang. Masa kejayaan Selaparang. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh, baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Namun, Kerajaan Selaparang harus merelakan salah satu wilayahnya dikuasai oleh Belanda, yakni Pulau Sumbawa, karena lebih dahulu direbut sebelum terjadinya peperangan laut. Selaparang pernah 2 kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan Kerajaan Gelgel, yakni sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Akan tetapi, kedua-duanya dapat ditumpas habis dan tentara Gelgel dapat dilawan dalam jumlah yang cukup besar pula. Setelah pertempuran, Kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris. Maka, pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan agak ke pedalaman di sebuah dataran perbukitan, tepatnya di desa Selaparang sekarang ini. Keruntuhan Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Islam di Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan. Hubungan antara kerajaan Goa dan Lombok dipererat dengan cara perkawinan seperti Temban Selaparang, Temban Pejanggik, dan Temban Parwa. Kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC setelah terjadinya perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Oleh karena itu, pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Goa. Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintahan di Selaparang mengingat ancaman dan serangan dari VOC terus-menerus terjadi.
Bukti perkembangan Islam di Lombok dapat dilihat dari banyaknya peninggalan yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno, antara lain berupa naskah-naskah lama yang ditulis pada daun lontar, kulit kambing, atau bambu. Kitab yang konon dibawa oleh Sunan Prapen tersebut sekarang disimpan oleh pemangku adat Bayan Raden Singaderia. Selain itu, ada pula Masjid Bayan Belek yang didirikan pada abad ke-17. Peninggalan Islam ini diyakini sebagai masjid pertama yang berdiri di Pulau Lombok.